Jadi mereka bisa melihat kita, Kak Mike, tapi kita satu sama lain nggak bisa saling melihat nih, Kak Mike, ceritanya begitu. Ya boleh lah, nggak apa-apa daripada nggak mungkin kan kita keluar lagi, kasihan. Oh, Kan oh ya sudah, oke. nggak Ya apa-apa. udah kalau begitu. Udah. Yang penting suaranya nggak delay, aman sih. Kalau suara nggak delay nggak apa-apa. Iya, nggak di like, Kak. Ya udah kalau gitu kita anggap aja kita Iya, siaran di siap. radio ya, Kak ya. Teman-teman, kalau mau tanya-tanya sama Kak Mike boleh ya. Boleh tulis di kolom komen aja langsung. Halo Kak Dimas, hai Kak Agus Duyana, thank you sudah join ya. Hmm, Yap, Kak Mike, yap. gimana kabar Kak? Kabarnya baik-baik saja. So far sehat-sehat sih. Kerjaan lancar-lancar. Gitu. Ya, Seri gimana kabarnya? Lancar. Iya, Sehat dong. sehat. Puji Tuhan, setelah 1 minggu lalu itu saya sempat sakit batuk setelah sekian lama nggak pernah sakit Oh itu ya. ya. Jadi sakit batuk, sakit tenggorokan sekitar 1 minggu, suara Tuh, hilang 2 hari. bahaya tuh untuk voice talent Ya, itu bahaya itu. begitu. Bener banget. Padahal saya punya podcast yang setiap hari tayang. Jadi 1 hari doang saya libur. Oke. Biasanya kan nggak pernah Ya, libur ya, tuh. ya. Karena bener-bener suaranya hilang. Tapi sekarang udah oke ya? Jadi Udah oke emang ini nih. udah oke dong. Udah oke sekarang ya. Jadi emang suara ini adalah aset kita ya teman-teman. Tuh. Aset kita yang perlu dijaga. Nah, kalau Kak Mike sendiri tips menjaga kesehatan suara tetap prima itu apa? Nggak ada tips yang apa ya, yang pakem ya, maksudnya harus ada tips ini tips itu. Tapi kan masing-masing orang punya cara sendiri-sendiri untuk mengetahui. Maksud saya gini, kita yang tahu sendiri kan gimana tubuh Hmm. kita merespon sesuatu gitu kan, dan kita udah hidup bersekian belasan puluhan tahun dengan diri kita sendiri, kan kita tahu apa yang nggak boleh, apa yang boleh. Ada yang bilang makan berminyak jangan, Hmm. tapi ada yang bilang apa makan berminyak Hmm. ya, selama dia bisa apa Iya. menghandle itu dengan baik, ya sebenarnya nggak ada tips-tips tertentu. Tapi paling tidak kalau secara teorinya, secara biasanya kalau di kelas-kelas kita kan selalu menghindari yang terlalu berminyak, terlalu dingin, Hmm. atau yang kalau mau take agak lama itu jangan yang manis-manis atau yang milky. Yang milky itu kan biasa Hmm. mengundang apa ya, produksi liur berlebihan, ya jadi becek suaranya gitu. Ini saya lagi minum air jahe Oke. karena lagi dalam Ah, proses ngetek tadi, terus break dulu untuk live IG ini. Nanti lanjut lagi sebentar. thank you Ya, loh Kak kan disempatkan udah diri. dikasih Nah, pas tahu banget ini ada yang beberapa hari yang lalu gitu. Jadi disempetin. luar biasa. Itu Yosi Aduh, pas nanya tuh, banget ada juga treatmentnya yang gimana nanya. Kak saat suara hilang? Treatment. Oh iya, waktu itu jadi saya awalnya kan ke dokter. Itu nggak ada yang mempan loh obat dokter itu. Terus akhirnya saya coba dengan ramuan tradisional. Jadi dihajar pakai jahe, air jahe, terus jeruk Jahe. nipis, kayak gitu-gitu, madu. Iya, pokoknya kumur air garam sama air hangat lah kayak gitu ya, Kencur. minum air putih hangat. Saya itu paling nggak bisa gini, enggak Oh, suka suka kencur. kencur aku. Aku eh, aku bukan anak bau Ya, itu kencur lain ya. cerita itu. Apa sih? Kalau aku nggak bisa ya, kayak makan kencur tuh nggak bisa. Nah, eh, air putih suka, tapi kalau air putih hangat tuh kayak nggak bisa gitu loh, nggak suka gitu. Tapi akhirnya waktu sakit tuh mau nggak mau kan, karena untuk nelen itu sakit Tuh, banget. tuh. Akhirnya ya dibiasakan minum air hangat Hmm. waktu itu. Sekarang sih udah normal ya, jadi nggak minum air hangat lagi. Ya, kayak gitu sih. Jadi itu pengalamanku waktu itu Kak Yosi. Kalau Kak Mike waktu suaranya hilang, pernah nggak sih Ya Kak Mike pernah. Saya suaranya hilang? pikir semua orang kan pernah dalam tahap itu ya, merasakan gimana Oke. kehilangan suara. Nah, masalahnya kan kalau kita pekerjaannya sangat membutuhkan
suara yang Hmm. prima, maka kesehatan Hmm. Hmm. bagian oral, tenggorokan, kerongkongan ini jadi Ya. paling utama kan. Ya, ketika kita Iya. sakit itu jadi masalah besar. Padahal mungkin di orang lain ya mungkin apa enggak terlalu besar masalahnya. Tapi kalau di kita kan jadi masalah besar. Nah caranya mungkin kalau ketemu yang kayak gitu ya udah mulai apa mencari-cari tahu beberapa hari sebelumnya saya ngapain, saya lagi makan apa sebelumnya, kayak gitu-gitu baru akhirnya bisa bisa tahu oh penyebabnya ini. Ya udah mau disembuhkan dengan cara seperti biasa kita menyembuhkan kalau kita lagi sakit tenggorokan atau kita lagi hilang suaranya. Obat dokter ya, kalau yang membukan obat dokter ya kalau Mm-mm. cukup yang herbal tradisional ya silakan saja. Tapi kalau saya sih banyak minum air putih Ya. cukup sih. Kalau dengan banyak minum air putih Wah. dan sebisa mungkin jangan Mm-mm. minum air es sih kalau mau take. Bisa mungkin jangan minum air es. Itu Hmm. saya. Kan kita beda-beda. Kita Iya, beda-beda. iya Jadi nggak ada yang benar-benar. baku gitu. Mm-mm. Betul. Jadi Gitu gitu. ya. Ya mau nanya silakan aja. Ini kita bebas kok. Bebas. Iya. Agendanya bebas. Gininya bebas. Iya, jadi inget soalnya tadi kan awalnya nanya tentang kabar, jadi inget ya minggu lalu tuh segitunya, aduh tersiksa banget ngobrol sama orang rumah aja sampai sakit, untuk mau ngomong aja sakit, jadinya sampai tulis chat di WA, Nah, itu ngobrol sama suami saya chat di ya, WA gitu, sampai kayak gitu kan, tersiksa banget. iya, yes, tersiksa. Iya, jadi betapa berharganya suara kita ini. Ya sama orang yang nggak kerja pakai suara aja berharga banget, apalagi kita yang memang faktor utamanya lah suara yang prima. Nah, itu jadi Iya. masalah besar kalau dia terganggu gitu. Mm-mm. Iya, ngomong-ngomong tentang suara, kita bersuara, penyiar ya kan yang mesti ngomong gitu, apa namanya, senantiasa mengeluarkan suara, MC, apalagi ya, Public speaker, mungkin ada juga ya orang-orang, iya public speaker, orang-orang yang apa namanya hobi hobi untuk ngomong, ya, tapi dia belum tentu juga punya teknik untuk bersuara untuk menjadi seorang public speaker yang baik. Gitu nggak sih, Kak? ya eh, banyak kawan yang juga pelaku ya public speaker ini profesi ya, ya profesi, tapi penyiar Hmm, radio juga hmm, bisa dikatakan seorang public speaker ketika dia tahu bagaimana cara bertutur pada tempatnya yang cocok, pas pada tempatnya. Saya pikir itu public speaker yang baik. hmm, Eh, Permasalahannya kan ketika paham nggak paham tentang public speaking ini eh, tergantung dari bagaimana dia apa ya maksudnya pengalaman yang dia dapat ya bagaimana dia bisa menjaga pita suaranya dengan baik dan juga hmm. segala macamnya. Jadi eh, apa ya? Saya agak bingung menjelaskan kalau yang ditanya tadi tentang kesehatan ya, maksudnya kesehatan atau gimana tadi? Mm-mm. Iya, mungkin gini, setiap orang punya suara. Belum Ada bisa juga belum bisa ini yang ya, belum apa namanya? belum paham menggunakannya mungkin begitu. Belum paham Betul, menggunakannya. iya. Saya orang penyiar radio juga ketika dia baru siaran 2 bulan 3 bulan padahal sudah training 3 bulan Mm, 6 bulan gitu kan mm, mm, pada waktu dia mm, bersiaran pun secara teknik dia benar tapi secara natural belum gitu kan secara sewajarnya sebagai penyiar radio dia belum belum bisa. Nah banyak sekali juga seorang MC juga begitu cara look oke, mm, gesture oke, mm, postur postur mm. bagus tapi ketika dia ada di panggung kita juga kadang-kadang masih suka kita sebagai orang tamu yang datang di acara itu kadang-kadang masih suka membahas cara bertutur si
si master of ceremony itu misalnya, atau seorang public speaker itu, karena kita memakai kacamata. Kalau saya sebagai orang awam, saya akan melihat enak nggak acaranya dibawakan Hmm. gitu kan, atau penyiar radio kita kita dengarkan dia siaran, enak nggak acara itu, flow-nya gimana, mengalir nggak dia ngomong. Nah, banyak yang memang ada beberapa, saya nggak bilang banyak, tapi paling nggak kalau belum terlatih benar, biasanya memang dia ada kelemahan di situ. Belum tahu menempatkan. Penyiar radio belum Hmm. bisa menempatkan dia siaran apa, waktunya kapan, pagi, siang, atau malam. Terus apakah dia sudah menggunakan kaidah-kaidah yang sudah diterapkan oleh radionya, dikasih tahu gini, ini format radio kita kayak gini. Begitu juga seorang MC, apakah dia sudah melakukan pekerjaan MC yang benar. Saya hanya memakai kacamata sebagai seorang pelaku pekerja suara yang kalau kita melihat Ya. kawan-kawan di profesi ini sih, nggak harus voice over ya, kita kalau bicara public speaker kan berarti um, semua profesi yang paling nggak dia menggunakan suara untuk mencari cuan, gitu kan? Mencari cuan. Ya. Terlatih nggak terlatih, kembali lagi ke orangnya. Sayang sekali Hmm. kalau misalnya dia sudah declare 10 tahun berpengalaman di industri tertentu, tapi masih ada Ya. kesalahan, ya kesalahan yang fatal, yang sangat fundamental, itu yang kadang-kadang uh, banyak yang belum sadar. Saya sih ke situ Hmm. maksudnya Kak Sherly. Karena banyak yang uh, belum Hmm. sadar, nggak sadar kalau dia salah secara fundamental. Hal fundamental yang salah padahal sudah 10 tahun, 15 tahun di industri tertentu ya, di industri suara tertentu gitu. Gitu. Oke, jadi sebenarnya itu yang perlu teknik memang kita perlu pelajari, kita ketahui. Tapi jam terbang ya Kak ya. Jam terbang itu juga em, menentukan juga atau bisa membuat dia jadi bisa menempatkan diri. Selain itu juga berarti perlu ini juga kali ya, feedback dari Oh iya, orang gitu ya, untuk dia bisa jam open. terbang udah pasti. Terus Hmm. feedback itu artinya dia mau menerima kritik kan. Saya Ya. menyikap apa ya apa ya menangkapnya kayak gitu Kak Shirley. Ketika dia mau menerima kritik Ya. ya berarti sebenarnya dia udah sangat dewasa di industri itu. Apakah dia seorang MC, seorang penyiar radio. Mhm. Nah, karena itu yang tadi kadang-kadang sudah sekian tahun bahkan belasan tahun tapi fundamentalnya masih salah. Bukan salah sih atau mungkin udah Hmm. beda trennya, gitu kan? Dia masih pakai tren yang sekian, Ya, yang di ya, ya. era tertentu, masih dibawa di Ya. era yang nggak salah sih, cuman udah nggak pas gitu kan. Nah, ketika ada yang ngasih tahu, Hmm. ya udah Hmm. block ya, self defense gitu. Nah, itu yang mindset sih sebenarnya, Oh. lebih ke mindset. Tapi tapi paling nggak harus bisa menerima kritik dulu. Paling nggak bisa menerima masukan orang. Hmm. Bahayanya itu kalau udah 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun di industri tertentu, udah merasa udah nggak, udah resisten dengan kritik. Harusnya sih bisa menerima kritik apapun itu dari siapapun. Ya gitu sih. Yes. Oh, menarik banget ya. Jadi sekalipun udah berpengalaman cukup lama di sebuah bidang, termasuk dalam hal ini kita ngomongin tentang VO, udah entah ribuan naskah Nah, yang udah dibaca, tapi kalau memang em, kita nggak bisa pungkiri ya, ada tren juga cara pembawaan yang bisa jadi memang berbeda apa yang mungkin dulunya kita anggap benar atau itu good pada di tahun era 90-an ya, ya, mungkin ya, 2000-an di tahun sekarang bisa jadi bergeser kan iya. gitu. Mau nggak mau kita jadi em, ikut selera pasar juga ya Kak ya. Ya mau nggak mau kita di industri voice over, katakanlah kita sekarang kita kerucutkan ke voice over ini kan harus mengikuti teknologi. Seringkali kan saya bilang kalau dia nggak bisa
nggak bisa Hmm. beriringan dengan kemajuan teknologi, ya dia akan ketinggalan jauh dan bahkan udah nggak bisa ngejar. Terlalu jauh ya jaraknya nanti, dia susah untuk mengejar itu. Nah itu bisa bisa Hmm. kita ketemunya akhirnya ke yang sekarang dikenal dengan artificial intelligence itu. Nah, itu gimana tuh? Nah, Yes. kalau sudah kalau ke situ tuh, itu pembahasannya udah lain lagi. Itu. Benar, benar, benar. Sekarang teknologi semakin maju, dimudahkan ya, termasuk salah satunya voice over pakai Yoi. AI gitu kan. Ya walaupun ya, ya walaupun mungkin yang kita dengar ya elah apa namanya terlalu ya pastinya ya namanya juga template gitu kan jadi kayak intonasinya ya mungkin ya standarnya seperti itu segala macam. Tapi buat orang yang nggak peduli dengan ya mungkin kontennya buat dia ya udah cukup pokoknya ada VO-nya dia pakai AI aja beres gitu kan sehingga jadi bisa dibilang uh, peran kita sebagai seorang voice over talent jadi tergeser karena salah satunya AI, iya Nah, nggak jadi sih Kak? kalau kalau tadi barusan Shirley bilang, Kak Shirley bilang itu, tapi saya bilang tadi harus mengikuti beriringan dengan perkembangan teknologi. Hanya ada kontradiktif kan di situ kan. Hmm, hmm, hmm. Katanya kau mau beriringan dengan seiring sejalan dengan teknologi. Nah, ketika teknologi udah bilang ini ada AI nih, Oke. segala macam tuh, apa? Nah, pertanyaannya kan Mm-mm. sekarang apakah kita Mm-mm. mau membaur dengan itu? Membaur itu kan dalam artian bukan Hmm. kita me, apa apa ya setuju dalam tanda kutip bahwa AI ini baik. Saya nggak bisa bilang Mm-mm. baik untuk sekarang. Tapi one day kita nggak tahu. 5 tahun ke depan mungkin secara secara Ya. kualitas dari artificial intelligence di suara itu akan perlahan menuju lebih real lagi dalam tanda kutip ya. Walaupun nggak se-real human voice Oh, yang sebenarnya. ya, Ya itu ya. tadi. Kalau yang saya bilang beriringan teknologi itu adalah kita jangan gaptek, intinya ke situ deh. Kalau itu lebih ke situnya. Hmm, Karena hmm, banyak hmm. VO talent yang akhirnya punya kualitas suara yang baik, punya punya sudah Ya. terlatih sangat baik, tapi karena gagap teknologi sehingga dia disalip orang lain yang Hmm, baru belajar 3 tahun yang lalu, ya kan? hmm, Yang baru hmm. tapi tidak gaptek. Nah, karena VO talent ini tools yang dia pakai adalah tools yang sekarang dipakai di maksudnya di industri komunikasi informasi komunikasi dan pakai laptop kita pakai sekarang kita pakai IG Instagram sosial media IG live. Ya, Sehingga gimana kalau kita ya. nggak bisa menggunakan peralatan atau tools ini mau jadi apa kita kan seorang video talent ya Hmm, kan kita akan hanya dimintai suara terus kita datang ke studio atau kita ngisi habis itu kita kasih aja kita nggak bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan editing. Uh, Jangan-jangan berbalas email nggak bisa, nah itu hati-hati ya. Artinya hmm. ya Ya. ya ya kan dan ini bukan berarti oh yang sudah senior yang sudah lama dia nggak bisa, justru banyak yang masih muda itu bukan gagap teknologi nggak mau tahu dengan itu nggak mau pakai. Dia pikir Hmm, karena semua hmm. lagi di gadget, semua bisa dilakukan di salah satu device dan di HP saja. Padahal sebenarnya pekerjaan voiceover nggak harus saat ini belum bisa digunakan sepenuhnya hanya di satu device di HP. Kecuali untuk konten-konten yang sifatnya instan ya, konten instan, misalnya untuk mengisi suara di real social media dan segala macam. Panjang sih kalau Hmm. kita mau bahas ini. Nah, beriringan dengan teknologi di hal ini yang saya maksud. Bukan AI-nya gitu. AI itu ada di depan sudah nih. Ya. Ada di depan yang harus kita hadapi gitu. Kalau pertanyaannya bagaimana Ya. menyikapi AI, nah itu baru kita bahas lumayan panjang. Sepengetahuan saya nanti ya akan saya kasih tahu kan begitu.
Mhm. Em, apa aja nih Kak, kalau mungkin Kak Mike bisa kasih pesan buat teman-teman sesama voice over talent, kita mesti nyiapin apa aja nih yang paling nggak kita tuh mesti tahu sih sebagai voice over talent yang kita apa sih namanya bekal ya supaya nggak ketinggalan Hmm. zaman. Hal-hal apa aja nih Ya melek, contohnya? melek teknologi harus paling ya Hmm. ya skill dasar kehidupan kita harus kita tahu ya, maksudnya ya sekarang komputer itu hal yang biasa ya kan. Berbalas Ya, berbalas email, berbalas sosial media itu hal yang sangat wajar sekarang. Karena pekerjaan itu bisa saja 70-80% datanya dari sosial media kita, dari device yang kita pakai yes. sekarang, gadget yang kita pakai. Itu aja dulu sebenarnya. Bukan terbiasakan ya. Paling nggak jangan sampai kita nggak ngerti itu, gaptek di Hmm, smartphone tapi kita nggak smart pakai gitu. Smart bukan berarti juga kita bijaksana bijaksana betul. dalam bersosial media, bukan ke situnya saya, tapi smart dalam menggunakan tools-tools yang ada di smartphone kita, di laptop kita, ya kan? Iya, Bagaimana kita memilih ya fitur-fiturnya tahu iyalah ya gitu ya. ya. Kita mau Zoom meeting, kita mau kemarin pandemi kan semua kita harus pakai itu kan. Nah, Iya, bayangkan kalau misalnya si VO Talent pada waktu pandemi itu dia nggak mau tahu dengan itu, dia nggak mau belajar dengan itu, ya selesai kan dia sekarang. iya, Dia pasti iya. ketinggalan jauh dibandingkan mereka yang baru belajar 1 tahun 2 tahun yang lalu udah leap